amal ma'ruf nahi munkar itu ke siapa saja punya tugas. Itu minimal tugas kita itu kita bisa mengerem diri kita dan keluarga kita, sebagaimana Allah memperingatkan kita ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu minimalis. Nah, seperti kejadian-kejadian yang di tengah-tengah kita yang sekarang istilahnya, yang sekarang itu kita masih awal ya. Banjir ada di mana-mana. Kalau dulu mah banjir itu umpamanya cuma hanya ya di kota-kota besar atau memang yang padang penduduk. Sekarang ada kemanapun itu air yang melimpah, entah itu dari air laut naik, entah itu dari istilahnya dari atas turun gitu. Cuma jangan diikuti omongan mantan gubernur ya, itu mah bukan banjir, parkir. Goblok tolong ya. Lu sekolah lagi nyamun. Tolong mana dah. Ai cuma lain banjir cenah parkir. Aduh. Ya. Ya Allah, itu bersilat lidahnya ya. Itu para jamaah hadirin rahimahullah. Jadi pada dasarnya kita juga udah terasa begitu istilahnya kita udah berbeda tahun, bukan berdoa mau ganti tahun, malah dardor ya. Yang berdoa apa? Api ya. Doa bahwa kita ke depan itu bisa lebih baik atau lebih buruk. Sebab apa? Sebab orang akan yang disebut orang beruntung dia lebih baik daripada hari kemarin. Kalau dia sama hari ini dengan dari hari kemarin dengan hari ini, itu orang tertipu. Nah, kalau dia lebih buruk hari ini dengan hari kemarin, itu orang yang merugi, orang yang terkutuk. Apakah kita mampu udah ganti tahun ini lebih baik daripada yang sudah? Itu ya. Kalau memang kita punya niatan, punya hasrat, punya keinginan akan merubah tanah kehidupan supaya kita di tahun yang baru ini itu lebih baik daripada yang tahun yang sudah. Sebab kalau menurut Nabi Isa, hidup itu sangat singkat. Nabi Isa nyebutnya hidup itu cuma 3 hari. Gitu kan? Hari kemarin kita masih hidup, kan gitu? Betul. Lolos berarti lari ke hari ini, kita masih hidup, kan gitu? Hari ketiga, besok kalau masih hidup 3 hari ya. Jadi Nabi Isa mengatakan bahwa hidup itu cuma 3 hari. Hari kemarin sama hari ini sama hari esok. Jadi sangat singkat. Dan gak ada orang yang sekarang umurnya walaupun ada yang umur 100 tahun sudah seperti itu, benar. Rasulnya aja kita mau umurnya cuma 63 tahun Rasulnya. Tapi amaliyahnya
melebihi daripada nabi-nabi yang umurnya lebih dari 1000 tahun. Yang tersebut umurnya yang 1000 tahun Nabi siapa? Hah? Nabi Nuh ya? Yang 1000 tahun disebutkan dalam Al-Quran cuma hanya Nabi Nuh. Kalau sekarang kita hidup 1000 tahun kira-kira berapa apa? Senang. Ya kalau seandainya kita dikasih umur 1000 tahun oleh Allah seperti Nabi Nuh, kira-kira yang datang itu belangsak apa senang? Hah? Ya umur kita istilahnya 70-80 aja udah nggak kuat apa-apa, bener nggak? Ya. Jadi umur mah nggak usah panjang. Yang panjang itu nama. Ya. Walaupun sudah nggak tiada karena namanya masih ada, itu masih disebut orang. Itu yang disebut panjang umur. Tapi kalau yang pendek umur masih hidup aja udah nggak diakui sama orang. Ada yang ngeriung aja nggak keundang. Udah gak itu orang pendek umurnya. Allahnya itu waktu yang terus berputar di arah kita, di atas kita. Ada sekarang orang lagi di atas, ada lagi ke bawah, ada lagi di sini. Nah itu filosofinya kehidupan kita praktekkan di dalam tanggal 29. Siap. Biar Allah yang balas. Kita sholat ada berdiri kan? Ada berdiri. Itu seolah-olah filosofinya ada orang dan sosial kehidupannya di atas kita. Dari segalanya, baik itu ilmunya maupun derajatnya maupun apanya. Sosial itu di atas kita, itu lagi berdiri. Nah terus kita sholat ada rukuk, ada rukuk, berarti ada orang yang istilahnya hidupnya sosialnya sejajar dengan kita. Gitu. Ada lagi kita sujud, ada nggak sujud? Ada. Berarti ada orang sosial hidup dan martabatnya di bawah kita. Itu filosofi untuk dimusyrikkan dalam kehidupan. Makanya ujung-ujung sholat akhirnya apa? Nengok. Sadar bahwa kita tidak sendiri. Ada tetangga atau istilahnya kerabat handai taulan di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri. Maka kita tengok kanan, tengok kiri. Oh ternyata kita hidup tidak sendiri. Nggak bisa kita dengan kesendirian. Tadi juga disebut makhluk sosial. Gitu. Inilah filosofi sholat. Maka dari itu, tapi ada yang di 5 waktu yang tidak boleh sholat. Sekarang kita mau kaji. Wa khamsatu awqatin la yusalla biha illa sholatu laha. Ada 5 di dalamnya tidak ada perintah sholat. Dari waktu itu ila sholatul laha sababun, kecuali boleh kita sholat kalau ada sebab. Kalau tidak ada sebab tidak boleh. Ada 5 waktu. Geus nyaho kabeh. Lahan nyaho apa lahan nulis? Gitu ya. Yang mana aja itu yang 5 waktu? Khamsatu awqat yang 5 waktu yang tidak boleh sholat. Illa sholat, kecuali kita boleh sholat
Kalau ada sebab di waktu yang tidak boleh sholat, imam mutaqaddimun baik itu sholat yang tertinggal, yang terdahulu, kalpaitati sholat yang tertinggal. Entah tertinggalnya kita lupa, entah tertinggalnya kita tidur, entah tertinggalnya itu sholat itu karena apa? Karena epilepsi atau karena hilang akal, atau berbarengan dengan adanya kasolatil kusufi, seperti sholat gerhana. Kebenaran itu ada gerhana, padahal itu gerhana adanya di waktu yang ada larangan sholat. Itu sabab boleh. Seperti kalau tadi kita punya ketertinggalan sholat, kan disebut ulama menyebutnya sholat kodok, gitu. Boleh. Biasanya kodok yang ada larangan di dalam sholat itu tidak ada sholat, terus istilahnya kita mau melaksanakan kodok biasanya naon? Sholat subuh, kesiangan. Gitu. Ya. Jangan nungguin kapan gitu. Nah, sholat subuh kita udah tahu kan? Waktu sholat subuh itu dari mana sampai mana? Terbitnya. Hah? Dari mana sampai mana? Ayo. Udah diajarin ini. Hah? Terbitnya fajar. Dari terbitnya fajar siti. Fajar ada dua, ada fajar hiji. Dari fajar sodik sampai ke munculnya terbitnya matahari. Itu habis. Itu menurut istilahnya kalau menakhirin begitu. Walaupun belum terbit tapi udah jelas kita melihat orang itu udah habis waktu subuh. Terserah itu ambil yang mana. Nah itu mah boleh karena kita kodok bayar. Dia dalam waktu kita sholat, kita belum apa itu karena ketiduran, apa itu karena lupa, apa karena apalah. Wal istisqa atau sholat istisqa. Istisqa ini adalah sholat minta hujan. Karena kita diberikan panas dan kemarau panjang. Nah, terus ada pengumuman istilahnya sholat istisqa itu di waktu-waktu istilahnya yang terlarang sholat, yang tidak ada sholat gitu ya. Itu boleh karena ada sebabnya kita sholat sunnah kok sholat meminta hujan. Fal awalu minal khamsati as-sholatu allati la sababa laha. Yang pertama dari jumlah yang 5 waktu untuk sholat yang tidak ada sebab adanya. Ida builah terus kita ngerjain. Gitu. Jadi tidak ada sebab. Tidak ada sebab apa-apa dari jumlah yang 5 itu, terus kita ngejain sholat yang mana ba'da sholat subuh, setelah sholat subuh itu tidak ada sholat sampai kemana tuh atas tamirul karohatu itu masih ada kemakruhan ya, hatta tatlu asyamsu sampai munculnya matahari. Jadi setelah kita sholat subuh tidak ada sholat sampai munculnya matahari. Makruh kalau nggak ada sebab.
Tapi kalau ada sebab mah tadi. Sebab apa? Sebab kodok. Ya maksud kodok itu bukan kodok subuh aja. Karena dulunya kita istilahnya kurang rajin sholat gitu. Banyak utang. Habis sholat subuh kita bayar. Duduk aja udah. Ya. Dohor, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Habis sholat subuh tuh bayar-bayar yang dulu boleh. Itu kalau tidak ada sebab, tidak ada sebab umpamanya gerhana, tidak ada sebab istisqa, di situ tidak ada. Ya terutama lah kodok ya. Boleh kalau untuk kodok. Makanya kalau ada orang istilahnya sholat lagi setelah sholat subuh, kita jangan buru-buru diomelin, jangan buru-buru potong, jangan buru diomong, baik bang tidak ada sholat, makruh sholat. Gua mau kodok takut begitu doang. Ya, gua dulu orang malas sama sholat, gitu. Sekarang mau saya bayar, tapi biarin aja, gua juga udah tahu nggak ada sholat setelah sholat subuh. Gitu. Makanya udah diamin aja udah. Kalau istilahnya ada orang lagi sholat, umpamanya setelah sholat subuh sampai munculnya matahari, wasani as-sholatu indah turbiha. Yang kedua tidak ada sholat di mana munculnya matahari indah turbiha, indah tolaat hatta tatakamala watartabnya kontroruhin birohil aini. Yang kedua tidak ada sholat dari munculnya matahari. Kalau tadi yang pertama dari habis sholat subuh sampai munculnya matahari satu. Yang kedua dari munculnya matahari sampai itu matahari sempurna tingginya kodro ruhin satu tumbak. Kira-kira kalau tumbak itu ada seberapa meter? Hah? Semeter? Nah, dari munculnya itu matahari, terbitnya matahari sampai tingginya itu satu tumbak. Itu juga makruh. Tadi mah dari habis subuh sampai munculnya matahari. Nah sekarang mah dari munculnya matahari sampai satu tumbak itu tidak ada sholat. Jadi intinya tidak ada sholat itu dari habis sholat subuh sampai matahari satu tumbak. Birohil aini, di mana penglihatan mata kita. Oh, satu tumbak nih, boleh lah udah. Kalau udah satu tumbak ke atas boleh. Yang tidak boleh itu yang sebelum satu tumbak. Wasalisu as-sholatu istawat hatazulah. Yang ketiga tidak ada sholat, makruh itu sholat tidak istawat hatazulah, di mana matahari itu pas di tengah-tengah. Hatta tajula, kecuali sampai kita tunggu dia gelincirnya lewat. Ya. Itu anwas disamai, di mana ada di tengah-tengah langit. Kalau di tengah-tengah dia nih, kita umpamanya naruh benda atau kitanya, nah itu tidak ada bayangan, pas geser aja sedikit, ya geser aja sedikit ada bayangan, gitu ya, ke sebelah wetan. Nah itu udah boleh, itu datangnya disebutnya datang waktu zuhur. Itu waktu zuhur itu dari mulai ada tergelincirnya matahari sedikit, itu datang waktu zuhur. Nah kalau pas di tengah-tengah itu makruh, kecuali hari Jumat. Bebas kalau hari Jumat. Kita mau sholat sampai apa aja gitu ya. Wa yustasna min dalika yaumul jum'ah, tuh di sini juga. Tuh kecuali yaumul jum'ah
itu hari Jumat yang demikian pala perahu sholat fihi. Oh, tidak ada sama sekali makruhnya kalau hari Jumat mah mau bebas aja kita mau berapa rakaat juga gitu ya. Jadi walaupun matahari sedang lempeng itu juga istilahnya nggak ada makruh kalau hari Jumat. Saking apa? Saking hebatnya hari Jumat. Dan kalau hari Jumat mah bapak-bapak kalau berbuat baik itu double, ya, double pahalanya. Begitupun kalau maksiat double juga. Iya, bukan pahalanya aja double. Kalau kita maksiat, kalau kita berdosa juga double hari Jumat mah. Itu jangan dianggap istilahnya cuma hanya pahala aja double. Nah, ya. Waktu istiwa ya. Itu dimana waktu sedang lurus-lurusnya, nggak ada makruh kalau hari Jumat. Wakala begitu juga tidak ada kemakruhan haram makatal masjid. Kalau kita sedang di Mekah ada di Masjidil Haram, hari apa aja, waktu apa aja di Masjidil Haram tidak ada bebas, tidak ada apa-apa. Makanya kalau nggak pengen kena sanksi, pengen bebas, udah di Mekah aja, Ya maksudnya di Masjidil Haram aja gitu ya. Pala tunahu sholat fihi, itu semuanya tidak ada makruh adanya. Kalau di kota maka di Masjidil Haram, maka tandingannya pun, bandingannya pun kalau di Masjidil Haram itu sarokaat di sana satu rakaat. Itu di luar Masjidil Haram, di luar Makkah yang disebut tanah haram, di luar Makkah itu 100.000 rakaat. Kalau kita di masjid kita di sini ya pengen ngimbangan istilahnya sholat di Makkah harus 100.000 rakaat. Nah di Masjidil Haram itu cuma satu rakaat. Maka di sana itu bihadil awqati kulliha, waktu apa saja bebas, tidak ada masalah. Sholat sunat baik itu sholat sunat tawaf maupun yang lain-lainnya bebas aja. Ya. Kalau di Mekah itu. Lain juga di Madinah. Kalau di Madinah satu rakaat berbanding 1.000 rakaat. Yang 100.000 kita belum pernah sholat di sini ya. Yang 1.000 juga belum. Yang suka sholat setiap malam itu 1.000 rakaat tidak kurang, itu Robiatul Adawiyah, seorang perempuan yang solihah, yang ahli sufi, yang waliullah, ya. Dia itu di samping dia istilahnya ngurus suaminya, ngurus anaknya, dia itu sanggup sholat setiap malam itu 1.000 rakaat. Robiatul Adawiyah. Kira-kira di Indonesia ya, udah lah. Saya ditanya orang dia malayang. Orang malayang, percuma. Dia masa Indonesia kira-kira ayo. Ukuran Abu Yabe almarhum itu pernah cerita ilmunya cerita. Abang ngaji itu dia mah apa aja cerita sampai nyeritain itu Abu Ya. Kata Abu Ya pernah cerita kayak gitu. Aing hayang nyurutan Robiatul Adawiyah sapeting aing hayang bisa salat 1.000 rakaat, harap 200 rakaat aing geus neklok. Berarti eta Abu Ya mah 200 rakaat geus pernah. Urang di barang dibawa taraweh bae di nya. Ipas
Ini di tarawih 20 rakaat baiknya tak sabulan pas lek-lepak lagi nanya saya mana ini banyak siap disebut ibadah kurang kemudian imam nasi anu wah iya boleh ya begitu ya siapnya sama namanya disebut tolol mangduman ya tapi kenyataan itu seperti itu kan ya udah lah segitu aja ya harus banyak ya yang jelas kita bahwa habis asar ya sama habis subuh itu tidak ada sholat kalau sholat sunnah ya kalau sholat tadi kodok mah silahkan atau berkenaan dengan sebab seperti istisqa dan gerhana itu kan yang disebut sunnah yang ada sebabnya itu aja.